Gua pertama kali mengenal gitar itu umur 6 tahun. Umur 6 tahun gue dibeliin gitar sih sama bokap gue, gitar akustik ya, bukan gitar elektrik. Jadi di situ gue belum bisa main sih sebenarnya, cuma megang-megang doang gitu, bunyi-bunyiin doang gitu. Mangku gitar aja gue belum berani gitu, malu gitu, namanya juga anak kecil ya. Terus ya mulai belajar gitu. Gue punya kakak gitu yang udah pada bisa main, ya main cuma buat senang-senang aja sih sebenarnya. Kebetulan keluarga gue bukan yang keluarga musisi, bukan, cuma penggemar musik. Jadi diajarin main chord yang gampang aja, seperti kayak D, A. Terus mulai belajar dari buku. Nah, udah mulai bisa mainin lagu apa aja gitu, lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu pop Indonesia. Terus ya gue dimasukin sekolah musik, sekolah gitar klasik sih ya. Kebanyakan di Indonesia pada saat itu banyak kursus gitar klasik. Nah, jadi bokap gue masukin supaya gue punya kegiatan yang menyenangkan gitu. Nggak harus anak kecil, nggak harus main sepeda, main bola, nggak. Jadi ada kegiatan bermusik lah yang ya kegiatan ini bisa untuk ini juga, menghibur di acara-acara keluarga juga kan, buat senang-senang gitu. Gitu sih awalnya. Kok Corona Tomo. Anata kara kurushi mio ubaeta sono toki. Nah, itu. Jadi lagu itu mungkin ngehits banget zaman itu ya. Terus ya lagu-lagu Indonesia sih, lagu-lagu kayak gue lupa sih. Gue dengerin Iwan Fals yang lama-lama gitu. Terus dengerin apa lagi ya, lagu-lagu pop kayak Gombloh. Terus Ebit GAD. Terus ya gue ingat zaman itu gue sekitar umur 12 tahun atau 13 udah dengerin musik The Beatles. Abang gue juga yang memperkenalkan, dengerin The Beatles nih, seru nih gitu lah. Jadi itu lagu Beatles pertama gue tuh. Jadi dulu pas di kursus gitar klasik itu sering mengadakan acara gitu. Kalau di, ya ada beberapa event-event tertentu mereka bikin acara gitu, kayak semacam ensemble. Terus sempat diundang juga kalau ada acara rilis produk, gathering produk, kayak gue ingat masih itu saat itu. Itu mulai main tuh, mulai bawain ya lagu-lagu, kebanyakan sih lagu-lagu yang di pelajaran di sekolah kursus itu, lagu-lagu klasik. Terus dia coba beberapa nyanyi juga, ya bawa lagu The Beatles, bawa lagu Kus Plus. Jadi nyanyinya ganti-gantian lah, jadi di antara peserta murid-murid gitar gitu. Terus kebanyakan gue dulu kalau di Riau nggak ada acara musik ya, paling kalau ada acara kawinan, wedding party
standar banget. Jadi oh ya nyanyi ya silakan, ya bawain ya lagu-lagu yang gue tahu aja gitu. Bikin grup band itu mungkin kalau kelas 3 SMP. Umur berapa tuh? 3 SMP. Sekitar 15 kali ya. Iya, 14 tahun lah. Bikin grup sama teman-teman SMP. Terus pertama sih kita bingung, kita mau bawain musik apa nih gitu. Sementara main alat musiknya masih kacau balau sih menurut gue. Maksudnya secara gimana ya, ngeband itu kan butuh ini kerjasama yang baik gitu loh. Kalau kita main sendiri sih bisa gitu loh, tapi begitu sama yang lain pasti, aduh ini kok temponya nggak bener gitu. Nah di situ mulai latihan, ngelihat orang main. Ya belajarnya sih sebenarnya gitu, sering nonton orang main gitu. Terus ya itu startnya dari kelas 3 SMP, umur 14 tahun. Dulu sih sebenarnya kalau waktu SMA udah mulai dibayar main acara wedding itu gitu. Jadi gue diundang, diundang bukan jadi home band ya, khusus nyanyi sendiri gitu. Jadi oke, Gugun main khusus lagu-lagu The Beatles, kebanyakan The Beatles sih pada saat itu, karena orang-orang tahu lagu The Beatles, jadi gue sering mainin lagu Beatles 3 atau 5 lagu. Itu dibayar gitu lah. Ya cukup buat beli cendol lah zaman itu. Beli sate sama cendol. GBS tuh ya gua awalnya tuh memang sih gue pengen membuat solo album sih awalnya, solo project. Jadi sebelumnya tuh gue punya project namanya The Gun Project. Jadi itu gue sama teman gue namanya Denny, seorang drummer. Jadi ketika udah masuk ke digital workstation gitu ya, di digital recording kan semuanya tuh gampang tuh. Di akhir 90-an lah, kira-kira tahun 98, 99 itu orang udah mulai masuk ke digital recording. Gampang kan, di rumah bisa bikin, atau di studio-studio yang tidak perlu tempat yang studio secara proper gitu, cuma butuh komputer dan mixer. Terus itu The Good Project itu sempat ngeluarin satu album, pemain bassnya banyak. Yang main bass itu ada Yance Manusama, main di 2 apa 3 lagu, gue lupa. Ada namanya Koko ini dulu tahun 90-an itu Wah Band namanya, Koko Wah Band. Terus ada Jul ini sampai sekarang masih membantu gue sih, dia pemain bass juga. Sekarang dia lebih banyak di sound engineer. Terus ya itu pemain bassnya yang banyak, karena memang project ini nggak ada pemain bass, jadi gitar sama drummer. Gugun Blue Shelter itu ketika gue ngerasa project The Gun ini kan gue jalanin juga untuk main, cuma memang gue personilnya nggak ada yang pas ya waktu itu untuk mencari pemain bass. Semuanya session semua. Terus akhirnya gue main, kebanyakan membuat lagu di rumah. Gue simpan lagu sebanyak mungkin gitu loh, simpan demo gitu. Terus muncullah, gue ingat banget
gue harus main, gue harus mencari uang gitu, mencari uang dalam artian ya gue harus main di kafe gitu loh, bawain musik yang gue suka. Kan susah banget tantangannya tuh. Karena gue nggak mau main musik top 40, gue pengen mainin musik yang gue suka, yaitu musik ala Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, musik blues rock pada saat itu. Dan memang susah juga, nggak banyak tempat yang mau menerima gue main. Waktu itu namanya belum Gugun Blues Shelter, masih pakai nama gue. Terus ketika gue intens main di cafe, gue bikin nama Gugun and the Blues Bug. Nama Gugun and the Blues Bug itu personelnya waktu itu ada gua gitar vokal, Denny yang main drums, itu yang di The Gun Project. Terus Harto yang main bass. Nah, Harto ini dia sering membantu band El Pamas pada saat itu. Itu sempat kita jalan, udah banyak juga main. Udah main di luar kota juga. Berjalan waktu, akhirnya mereka juga ngerasa, wah susah juga ya main blues ya. Akhirnya gitu kan. Kita agak susah nih mencari job untuk bisa main di venue-venue, apalagi festival, nggak ada yang ngelirik gitu lah. Ya gue tahu karena gue belum bikin album gitu. Gue bubar dari situ, gue bikin album. Gue ketemu Jono, akhirnya Jono awalnya sering nonton gue di kafe. Gue ajak dia ke rumah, dia sih pengen belajar gitar. Gue bilang udah main bass aja deh, kalau main bass kita bikin band gitu. Akhirnya ya, dia berlatih bass, gue punya lagu, kasih dengar, ayo kita ke studio recording lah. Jadi pemain drumnya waktu itu Mas Iskandar. Ya proses ganti nama segala macam, jadi Gugun Blues Shelter. Ya terakhir Jono keluar, diganti Fajar Adi Nugroho. Ini adalah session player, banyak bermain dengan artis-artis top, dan posisi drum juga diganti sama Bowie ya sessionis juga, banyak main dengan artis-artis pop dan jazz di Jakarta. Kalau blues gue sebenarnya tertarik pas ketika gue udah mulai masuk SMA ya, di umur 16-17 tahun itu. Gue banyak mempelajarin ya musisi, pemain gitar yang gue suka gitu. Mereka suka blues, mereka suka Jimi Hendrix. Jimi Hendrix siapa sih sebenarnya gitu loh. Kenapa hampir setiap gitaris, setiap idola gue tuh suka Jimi Hendrix. Setelah gue dengar, oh ini rootsnya permainan blues rock gitu lah, rootsnya memang blues gitu. Terus seiring waktu tuh gue mendengarkan musik-musik blues yang lain gitu lah, dari B.B. King, terutama B.B. King, gue dengerin B.B. King. Terus dari B.B. King gue dengerin Gary Moore, pada saat itu sangat populer lagu Still Got the Blues. Dengerin albumnya, wah ini gila ini. Dan gue tipikal gitaris yang suka nyanyi. Gue pengen nyanyi juga sambil main gitar gitu. Terus abang gue bilang, udah lu pilih musiknya blues aja, karena yang main gitar sambil nyanyi itu kebanyakan main blues gitu. Terus gue juga memang suka mulai belajar gitu, gimana sih musik blues itu seperti apa, licks, permainan gitarnya seperti apa gitu. Karena kalau dipikir-pikir pada saat itu gue suka dengerin musik-musik hard rock, hair band di era-era akhir 80-an. Mereka banyak terpengaruh dengan gaya gitar stylenya blues gitu. Dari situ gue gue pengen memperdalami blues aja deh gitu lah. Jadi banyak musik-musik yang tadinya gue suka musik metal gitu-gitu, yang akhirnya
gue malas untuk bawain. Oh ya, sebenarnya ya kalau untuk musik blues buat era milenial sekarang dan anak-anak muda saat ini ya mungkin mereka nggak begitu mengenal ya, tapi ada baiknya mereka tahu, karena musik yang mereka suka itu rootsnya adalah blues gitu loh. Kebanyakan R&B, musik-musik alternatif itu juga rootsnya blues gitu. Makanya sedikit banyak harus belajar blues gitu lah. Di saat sekarang kenapa gue harus membuat konten YouTube? Ya media yang sangat yang sangat gampang gitu loh untuk kita mempromokan diri gitu loh. Ya adalah YouTube gitu loh. Karena media seperti radio atau TV konvensional udah mulai jarang mewawancara musisi, apalagi musisi indie, apalagi musisi blues. Boleh dibilang nggak ada sama sekali. Jadi untuk sekarang nih ya cuma YouTube lah. YouTube ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman musisi, teman-teman yang suka musik, yang pengen belajar melanjutkan karirnya bermusik. Oke, kali ini gua pengen mainin satu lagu hits. Orang bisa mengenal GBS dari satu lagu ini. Nah, tunggu episode berikutnya.